Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, ketemu lagi dengan saya dalam seri penelitian kualitatif pajak. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan sejarah reformasi pajak melanjutkan video sebelumnya. Jadi, rekan hebat tinggal pasang earplug saja sambil beraktivitas, nanti kaitan tentang sejarah reformasi pajak akan saya bacakan untuk rekan hebat sekalian. Check it out! Nah, hari ini kita langsung lanjut pada pindah rumah pun kena pajak. Herman Willem Daendels yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1808 sampai 1811 berniat mereformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Eropa maupun pribumi. Daendels adalah orang yang meletakkan dasar sistem pajak bumi atau pajak hasil tanah atau land rent. Bukan Sir Thomas Stamford Raffles sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Raffles menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Daendels. Dari sisi perpajakan, Daendels membatalkan kewajiban para bupati dan pejabat pribumi dari menyerahkan uang bekti. Di hadapan para bupati, Daendels mengumumkan penghentian semua penyetoran hasil bumi dan menggantinya dengan pajak, upeti, cukai, dan biaya pengakuan. Jenis pajak lainnya yang diberlakukan Daendels meliputi pajak tanah, pajak pacumpleng atau pajak atas pintu, pajak lerok aji atau pajak perorangan, pajak pengawang-awang atau pajak pekarangan, pajak pajigar atau pajak atas jumlah kerbau, sapi dan kuda, pajak wilah welit atau pajak sawah, pajak pajungket atau pajak atas pindah rumah, dan pajak bekti atau uang pajak untuk menerima tanah jabatan. Raffles tiru sistem pajak di Madras. Setelah Daendels hengkang pada 1811, kekuasaan kolonial di Hindia Belanda digantikan oleh Inggris dengan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Inggris hingga 1816. Kesuksesan penarikan pajak pemerintah Inggris di Madras, India pada 1792 menginspirasi Raffles. Di Madras, pajak diurus dengan efisien karena didukung sistem yang rapi. Ritonga mencatat Sir Thomas Stamford Raffles salah satunya menerapkan pajak berupa sewa tanah atau land rent yang mengadopsi sistem yang berlaku di India tadi. Prinsipnya, tanah adalah milik raja. Para kepala desa sebagai penguasa pribumi diwajibkan membayar uang sewa kepada raja. Tekad Raffles untuk merevolusi sistem perpajakan di Hindia Belanda baru terlaksana setelah ia berhasil melemahkan kekuasaan para raja pribumi. Sistem penarikan pajak yang teratur, tanpa harus melewati banyak birokrasi, adalah visinya. Seluruh tanah di area kekuasaannya dianggap milik pemerintah, sedangkan petani diposisikan sebagai penyewa. Setelah perangkat pajak siap, Raffles lantas mengangkat pegawai pajak yang langsung berhubungan dengan para bekel. Pembayaran pajak tak lagi berupa hasil bumi, melainkan uang, biasanya mata uang perak. Model pembayaran ini berhasil memacu pertumbuhan ekonomi karena uang lebih cepat dipakai ketimbang hasil bumi. Daya beli masyarakat pun ikut melonjak. Masa tanam paksa. Pemerintahan Raffles hanya berjalan selama 5 tahun. Setelah Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian pada 1814, disusul Traktat London 1824. Jawa dikembalikan kepada pemerintah Belanda bersama seluruh wilayah bekas jajahan lain di Asia Tenggara.
Sistem land rent yang diterapkan Raffles dinilai gagal oleh Belanda dan digantikan dengan sistem tanah paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Melalui tanam paksa, rakyat di Jawa wajib membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian, bukan uang, dengan harapan dapat dijual mahal di pasar Eropa untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Belanda. Seperti dipaparkan di Tonga pada 1873, diberlakukan bea masuk berdasarkan Indische Tarifwet STBLD 1873 nomor 35, disusul Richten Ordonansi 1882 nomor 240. Bagi orang-orang tertentu, khususnya Eropa dan Timur Asing, dikenakan poll tax atas status kepemilikan rumah dan tanah pribadi. Pada 1886, Belanda secara bertahap menerapkan pengenaan cukai. Masing-masing cukai minyak tanah lewat STBLD 1886 nomor 249, cukai alkohol sulingan nomor 9092, cukai minuman beralkohol 1931 nomor 488, cukai tembakau 1932 nomor 517, dan cukai gula dengan nomor 351 1933. Pajak rumah tangga mulai diberlakukan pada 1908 berdasarkan Personal Belasting Ordonansi STBLD 1908 bersamaan dengan pajak pendapatan atau Ordonansi of Inkomsten Belasting. Pajak pendapatan dikenakan pada orang-orang Eropa dan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis. Mereka dikelompokkan menjadi orang atau bangsa Eropa atau European, Timur Asing, Foreign Asian, Chinese, Arab, and India, serta pribumi indigenous. Dari sisi administrasi, besar pajak ditetapkan oleh pemerintah dengan sistem official assessment, berdasarkan objek pajak yang dimiliki, status kepemilikan pribadi seseorang, dan besarnya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tahun 1920 diberlakukan Ordonansi Pajak Pendapatan dengan Ordonansi of the Herzian Inkomsten Belasting 1920 nomor 312 untuk memperbarui pajak pendapatan tahun 1908 sebagai general or income tax yang berlaku umum tanpa membedakan ras atau bangsa. Pajak ini menerapkan asas-asas penghasilan dan keadilan berdasarkan asas domisili dan sumber objek pajak. Tahun 1920 menjadi tahun unifikasi pajak di Indonesia, ketika pajak dikenakan tanpa membedakan kedudukan, ras, atau bangsa seperti sebelumnya. Besarnya pajak ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan besarnya objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan, status penanggung pajak, dan besarnya dana yang diperlukan pemerintah. Tarif pajak berlaku proporsional sebesar 1%, 2%, atau 3% atas dasar kondisi dan kinerja tertentu. Sebagai catatan, besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah memegang peranan dalam penentuan pajak. Bagi yang tidak mampu atau tidak ada objek pajak diganti dengan kerja paksa atau tanam paksa. Pada tahun-tahun berikutnya, ada sejumlah jenis pajak yang kemudian diadopsi pemerintah Indonesia. Misalnya pada 1921, Belanda memberlakukan bea meterai berdasarkan Zegenverordening 1921 nomor 498. Indonesia mengenakan bea meterai pada 1985 berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Yang lainnya adalah sejak 1923, penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan di Pulau Jawa dan Madura dikenakan pungutan Verponding asing dengan Inlands Verponding 1923 nomor 425. Sementara untuk seluruh Indonesia dengan Ordonansi 1928 nomor 345. Sebelumnya penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan tanah dikenakan sewa tanah atau land rent. Aturan ini kemudian diadopsi pemerintah Indonesia setelah melalui beberapa kali perubahan, antara lain iuran retribusi daerah atau IREDA dan iuran pembangunan daerah atau IPEDA.
Verponding kemudian diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85. Objek pajaknya adalah tanah dan bangunan di atasnya, kata Rito. Bea balik nama atas kepemilikan hak terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Diberlakukan pada 1924 berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama 1924 Nomor 291. Indonesia kemudian menyerapnya dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 97 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setahun setelahnya diberlakukan pajak perseroan atau corporate tax berdasarkan Ordonansi of the Vennootschap Belasting 1925 Nomor 319 yang berlaku sebagai pajak perseroan sampai tahun 1983. Pajak pendapatan perseorangan diberlakukan tahun 1932 dengan Ordonansi of the Inkomsten Belasting 1932 Nomor 111 atau Personal Income Tax Ordonance 1932. Bersamaan dengan diberlakukannya pajak pendapatan perseorangan, diberlakukan pula pajak kekayaan berdasarkan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. Kekayaan tak lagi menjadi objek pajak setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 yang sekaligus menghapus Ordonansi Pajak Kekayaan. Pada 1944, pemerintah Hindia Belanda bermaksud menyatukan ketentuan-ketentuan yang mengatur pajak pendapatan berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Perseorangan 1932 dan pajak upah berdasarkan Ordonansi Pajak Upah 1935. Namun, belum lagi terlaksana Perang Dunia Kedua berkorbar dan Jepang menguasai Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pun meninggalkan Indonesia dan membentuk pemerintahan pengasingan di Australia. Pada masa pemerintahan di pengasingan itulah Undang-Undang Pajak Pendapatan dapat diselesaikan sehingga disebut pajak perang or Volksbelasting 1944 Nomor 17. Masa pendudukan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia tak serta-merta mendatangkan kehidupan yang lebih baik, malah sebaliknya, rakyat makin tertindas. Jepang membuat berbagai kebijakan baru termasuk di sektor perpajakan. Pemerintahan militer Jepang meneruskan land rent atau sewa tanah yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif. Pada masa inilah nama land rent atau land rent diubah menjadi land tax. Subjek pajaknya diwajibkan kepada desa, bukan perseorangan. Setelah menetapkan kewajiban pajak tanah per desa, Jepang juga memperlakukan Belasting Forstel atau usul pajak, yaitu usul penetapan besarnya persentase pungutan pajak yang dikenakan pada desa. Menurut ordonansi, nilai usulan pajak bervariasi antara 8 hingga 20%. Namun dalam pelaksanaannya, angka persentase pajak itu berkisar antara 6 hingga 16%. Definisi pajak di masa Soekarno. Setelah kemerdekaan, pemerintah Belanda masih memerintah hingga tercapai kedaulatan RI ketika diberlakukan pajak peralihan atau Overgangsbelasting 1946. Pajak pendapatan dipungut berdasarkan ordonansi tahun 44. Ini selanjutnya disebut PPD tahun 1944. Aturan ini berlaku hingga tahun 1983. Ketika reformasi sistem perpajakan mulai diterapkan. Pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan Soekarno menyusun definisi pajak agar dalam pelaksanaannya tidak keluar dari koridor yang ditetapkan. Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi secara langsung dari pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan umum. Kebutuhan akan sumber daya aparat pajak dipenuhi dengan membuka kursus-kursus kontrolir pajak. Namun penyelenggaraan kursus kontrolir pada 1947 itu belum banyak diikuti oleh orang pribumi. Kursus masih diikuti oleh orang-orang Belanda.
Sampai 1951 mulailah ada pribumi-pribumi yang dididik menjadi kontroler. Meskipun pemungutan pajak terus dilakukan dalam situasi revolusi, mempertahankan kemerdekaan, jawatan keuangan ternyata belum mampu memperoleh pemasukan untuk membiayai pembangunan. Berbagai tarif seperti abonemen telepon, tarif pos, tarif kawat, serta retribusi berbagai pajak lainnya masih menggunakan tarif lama yang berlaku sejak Jepang masuk pada 1942. Menjelang pembentukan Negara Kesatuan RI pada Mei 1950, pemerintah menyeragamkan peraturan-peraturan pemungutan pajak-pajak penting di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 50 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Darurat dan ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak. Pada 1951, pemerintah memberlakukan jenis pajak baru, yakni pajak penjualan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 51 tentang pajak penjualan yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953. Sesuai dengan semangat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1952, dilakukan sejumlah perubahan istilah dalam organisasi perpajakan. Misalnya, istilah Direktur van Financiën diubah menjadi Menteri Keuangan. Hoofdinspecteur van Financiën diubah menjadi Kepala Jawatan Pajak. Inspektur van Financiën diganti menjadi Kepala Inspeksi Keuangan. Kata Batavia yang masih digunakan di beberapa sektor juga diganti menjadi Jakarta. Sementara mata uang F atau gulden diganti menjadi Rp atau rupiah. Selain pajak, pemerintahan Soekarno juga menetapkan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan lain, diantaranya dari bea cukai, denda-denda, dan hasil pengolahan kekayaan bumi, seperti air, perusahaan negara, retribusi, dan lain-lain. Pemerintah meyakini bahwa urusan pajak perlu diperbaiki atau disempurnakan. Karena itu, pemerintah kembali meninjau sistem pajak dengan membentuk panitia perubahan sistem pajak. Sebagian besar staf panitia bekerja sebagai anggota DPR. Menjelang akhir masa kepemimpinan Soekarno, muncul gagasan-gagasan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Di antara gagasan tersebut adalah pemerintah perlu memperbaiki pemungutan pajak dari keuntungan perusahaan-perusahaan negara. Mulai tumbuh pula pemikiran inovatif bahwa keadilan pajak harus ditegakkan. Misalnya dengan memberlakukan pajak progresif untuk pajak kepemilikan, di mana nilai pajak kepemilikan harus lebih besar dari pajak penghasilan. Setelah era Orde Lama, aspek administrasi pajak juga mengalami perubahan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 yang mengatur perubahan dan penyempurnaan atas tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan tahun 1932 dan pajak perseroan. Tata cara ketiga jenis pemungutan pajak tersebut dituangkan dalam satu undang-undang, tidak lagi mengikuti ketentuan dalam masing-masing undang-undang per jenis pajak terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 67 juga mengatur tata cara baru menghitung pajak sendiri atau MPS atas kewajiban pajaknya dan menghitung pajak orang lain atau MPO bagi mereka yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak orang lain yang sekarang disebut dengan withholding tax. Ketentuan ini berlaku sampai dilakukannya reformasi perpajakan tahun 83 dan diteruskan menjadi prinsip self-assessment seperti yang berlaku saat ini, kata Ritonga. Selanjutnya, pajak Indonesia di tengah dunia. Kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan India, China, atau Prancis, kata Victor van Kromer, Direktur International Bureau of Fiscal Documentation, atau yang disebut dengan IBFD. Memulai percakapan tentang sistem perpajakan di Indonesia, Kromer melanjutkan, kita harus memahami sejarahnya, harus memahami keadaannya,
Indonesia memiliki beberapa kekhasan yang berbeda dengan negara lain. Misalnya ada berapa banyak pulau di Indonesia. Latar belakang budaya juga berpengaruh. Aspek kepatuhan tidak sama antar wajib pajak. Itulah ciri-ciri Indonesia. Sistem perpajakan suatu negara memang tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan sistem perpajakan di negara lain. Ada banyak aspek serta konteks yang harus dilihat. Indonesia juga memiliki bonus demografi penduduk Asia produktif yang masih perlu mendapatkan edukasi mengenai perpajakan. Kami di Belanda punya populasi matang yang sudah lebih akrab dengan perpajakan, kata Kromer. Pada kesempatan lain, Mahfud Siddiq, mantan Dirjen Pajak periode 2000-2001, memberi ilustrasi singkat perihal perbedaan sistem perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atau Goods and Service Tax atau GST itu bervariasi, berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, baik mengenai tarif pajaknya, tax base-nya, extension-nya, kebijakan pengurangannya, penalti, dan sebagainya. Indonesia peraturan mengenai PPN dan lapisan tarif PPh orang pribadi dalam negeri saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu ketentuan yang diubah dan ditambahkan adalah mengenai tarif PPh orang pribadi dan badan. Perubahan tarif dan tax bracket atau lapisan PPh orang pribadi bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lapisan penghasilan kena pajak kembali menjadi 5 lapis seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Jumlah lapisan penghasilan kena pajak hanya 4. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mengubah batas bawah penghasilan kena pajak menjadi 60 juta rupiah. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, batasan bawah untuk penghasilan kena pajak hanya 50 juta. Batasan atas tarif dalam undang-undang sebelumnya hanya 30% untuk pendapatan kena pajak di atas 500 juta. Dalam Undang-Undang HPP dinaikkan menjadi 35% dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Sarah Perret, Head of Unit Center of Tax Policy and Administration, the Organization of Economic Cooperation and Development, or OECD, menyatakan bahwa memang terdapat peningkatan minat dari pemerintah beberapa negara untuk mengenakan pajak bagi penerima pendapatan dan pemegang kekayaan teratas. Pendorong tren ini antara lain efek pandemi yang memperlebar ketidaksetaraan antar kelas masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pajak yang lebih egaliter. Pajak penghasilan orang pribadi sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menimbulkan kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat ini bisa berimplikasi pada ketidakstabilan ekonomi dan politik yang pada akhirnya bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tarif PPh di Indonesia menggunakan tarif pajak progresif yang merupakan wujud dari teori daya pikul di mana pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Ini sejalan dengan latar belakang di mana tarif pajak dimaknai sebagai sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Kontribusi PPh orang pribadi Indonesia tahun 2017 sampai 2018 hanya sebesar 20,04% dari total penerimaan PPh.
jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi PPh badan yang mencapai 79,96%. Struktur PPh orang pribadi Indonesia seperti ini dianggap belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di negara-negara maju, PPh orang pribadi menjadi penyumbang utama dari total penerimaan pajak, rata-rata sebesar 70%. Bahkan kontribusi PPh orang pribadi di Denmark mencapai 90,18%. Di ASEAN pun, Indonesia masih tertinggal dari Malaysia 27,65%, Thailand 31,65% maupun Filipina 38,52%. Jika dibandingkan negara-negara lain, tarif tertinggi PPh orang pribadi Indonesia masih tergolong moderat. Beberapa negara tetangga menerapkan top tarif di atas 30% seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara anggota OECD dan Uni Eropa bahkan menerapkan PPh orang pribadi dengan tarif rata-rata 41,22% menurut OECD dan 37,14% menurut Uni Eropa. Jumlah lapisan pajak atau tax bracket Indonesia juga termasuk sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rata-rata negara lain menerapkan 7 lapisan pajak, sehingga memberikan keadilan atau fairness terhadap kemampuan membayar wajib pajak. Di Indonesia hanya 5 lapisan, namun jumlah lapisan ini sudah lebih banyak dibandingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPh yang hanya 3 lapis. Kelima, lapisan pajak dan tarif pajak berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang HPP adalah: yang pertama, sampai dengan 60 juta rupiah, tarif pajak 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta, tarif pajak 15%. Di atas 250 sampai 500 juta, tarif pajak 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajak 30%. Di atas 5 miliar, tarif pajak 35%. Selain itu, orang pribadi subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Pemerintah telah menetapkan tarif PPh badan sebesar 22%, sementara untuk pelaku UMKM atau pengusaha dengan omset maksimal 500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Paket P. Negara-negara lain biasanya mengenakan tarif PPh tetap, namun beberapa negara memberikan pengurangan tarif PPh untuk tiada paket P. Namun beberapa negara memberikan pengurangan tarif PPh untuk perusahaan dengan skala usaha kecil dari 27 negara OECD Eropa. Hanya 9 negara yang memungut pajak perusahaan dengan tarif yang diturunkan pada bisnis yang memiliki pendapatan atau keuntungan di bawah ambang tertentu. 9 negara tersebut antara lain Belgia, Prancis, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Polandia, Portugal, dan Slovakia. Pada tahun 2020, penurunan tarif berkisar antara 15% di Lituania sehingga 22,8% di Luksemburg. Selisih terbesar antara pengurangan dan tarif standar PPh badan diterapkan Prancis dengan selisih sebesar 17,02%. Oke, demikian untuk seri penelitian kualitatif khususnya terkait dengan sejarah reformasi pajak kita hari ini. Selanjutnya, apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan diklik tombol notifikasinya. Demikian, stay healthy, stay happy. Sampai ketemu pada seri penelitian kualitatif pajak berikutnya. Bye!